Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kembali pagi hari ini mari persiapkan hati kita, roh kita. Mari kita datang menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa. Mari arahkan hatimu, arahkan rohmu pagi ini. Sembah Dia. Lebih lagi datang mengabdi Tuhan, menyembah Tuhan. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
untuk disembah. Raja Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji. sembah dan puji kita tahu, sembah dan puji kita tahu, Sembah, sembah, sembah. sembah dan puji kita tahu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji kita tahu, sembah dan puji kita tahu, sembah dan puji kita tahu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji Segala segala hormat, tahu, segala kemuliaan, keagungan. dan puji kita tahu, Sembah, 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 sembah. sembah dan puji kita tahu, Yesus Tuhan adalah Raja. Dan puji. Sembah dan puji kita tahu, sembah dan
setiap kami Tuhan selalu dekat dengan Kau sungguh hanya dekat, hanya dekatmu, itu yang ku rindukanmu. Kau sungguh. Mari nyatakan lebih lagi kepada Tuhan. Kerinduanmu hanya denganmu, Itu yang kau sungguh. mari nyatakan lebih lagi saudara. Hanya dekat, hanya dekat dengan Engkau Tuhan. Itu yang ku Kau sungguh mengingat, telah ubahkan, Kau yang tak ubahkan air mataku dari lembah yang bermata air. itu ku Pujiku Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu karena katakan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. oh kami tunggu. Pujimu Engkau Allahku, Mulutku kan pujimu dan katakan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari pagi ini nyatakan lebih lagi kepada Tuhan. Dari hatimu yang terdalam, dari rohmu, menyembah Dia. Oh Tuhan, sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, Hanya Engkau satu-satunya mulutku kan selalu yang kami sembah. pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Izinkan rohmu menyembah Dia. Bebaskan rohmu. Tuhan selalu rindu dengan kita semua. Tuhan selalu menunggu hadir-Mu dalam sebab Dia Allah yang kudus, sebab Dia Allah yang
sembah kami. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Mari jemaat Tuhan, Are you nyatakan Lord semua pagi ini kepada Tuhan. Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Katakan worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, Holy. are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Cepat saja, you are holy. Mari cepat Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak. You are holy. Begitu dekat Engkau dengan kami, begitu dekat Engkau dengan Yesus, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Thank you, Jesus. Mari bersyukur pagi ini. Oh, thank you Lord. Yesus. Sungguh kasih-Mu melingkupi setiap kami. Sungguh besar Engkau Tuhan. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih buat kasih-Mu.
baru setiap pagi. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Oh terima kasih. Kau baik Tuhan. Oh Kau buat hidup kami berarti. Untuk setiap langkah kami Tuhan, berjalan dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan hati dalam hidup. Oh kerinduanku Tuhan, selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku selalu dekat denganmu. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari, sungguh kami sadar bahwa kasih-Mu tak pernah berakhir dalam hidup kami. Rasakan tuntunan-Mu setiap hari. Oh terima kasih Tuhan. Oh kerinduanku selalu dekat. Oh selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Kau berikan arti. Terima kasih buat karya-Mu, buat penebusan-Mu atas hidup kami. Biarlah kami selalu mendekat kepada-Mu. Kerinduanku Ini kerinduan kami. selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu Kami sampai datang Tuhan pagi ini hidupku. membawa hidup kami. Kami datang membawa doa. Ya Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan Engkau masih memberikan anugerah-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Engkau masih memberikan kesehatan, Engkau masih memberikan Tuhan kekuatan Tuhan bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Tuhan, hari ini Tuhan kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja Efrata yang saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kegiatan yang ada Tuhan ikut campur tangan Tuhan. Engkau ada di dalam setiap rencana yang gereja ini boleh adakan Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, supaya setiap kami Tuhan boleh semakin bertumbuh, semakin tertanam Tuhan, semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya setiap kami Tuhan semakin hari Tuhan semakin
mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau Tuhan melalui gereja ini Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Engkau juga Tuhan. Juga Engkau Tuhan tambah-tambahkan Tuhan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Kau tambah-tambahkan Tuhan secara kuantitas juga secara kualitas Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat setiap divisi yang ada di dalam gereja ini Tuhan, dari kids mungkin Tuhan sampai lansia Tuhan, yang menolong semuanya Tuhan. Terkhusus Tuhan berdoa untuk divisi kids Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong setiap anak-anak kecil ini Tuhan, supaya setiap mereka boleh semakin hari semakin mengasihi Engkau, rindu Tuhan mengenal Engkau sedari mereka masih kecil ini Tuhan. Juga Engkau memberkati setiap para pengurus, memberkati setiap para gembala anak Tuhan yang melayani anak-anak kecil ini Tuhan. Kau memberikan hati yang terus mengasihi anak-anak, juga terlebih mengasihi Engkau, supaya Tuhan para pengurus, para GA ini Tuhan boleh Tuhan memberikan teladan yang baik bagi setiap anak-anak yang dilayani. Tuhan, Engkau memberkati supaya Engkau memberikan juga hikmat, kreativitas Tuhan yang lebih lagi Tuhan buat setiap para GA ini Tuhan, supaya terus membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik untuk anak-anak Tuhan, dengan tujuan Tuhan supaya anak-anak ini semakin mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat kebaikan Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan, doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap kami yang akan mendengar. Tuhan memberikan telinga dan hati yang siap untuk mendengar firman Tuhan, supaya apa yang hari ini kami boleh dengar, boleh tertanam dalam setiap hati kami, dan kami mau melakukannya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Di hari yang baru kita mau datang kepada Tuhan, kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini yang terus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari bersama kita buka dalam Lukas 10 ayat 46 sampai 52 dengan judul Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita akan baca bersama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang paling membahagiakan bagi orang yang sedang sakit adalah menerima kesembuhan, menerima mujizat dari Tuhan. Kesembuhan itu menjadi sebuah pengharapan dan sebuah kelegaan bagi orang yang menderita sakit. Kita seringkali diperhadapkan dengan sakit penyakit, dan itu menjadi sebuah pergumulan kita, entah sakit penyakit itu barusan atau sudah bertahun-tahun. Kita sudah berdoa, kita berharap mujizat terjadi dalam hidup kita, tapi seringkali apa yang kita harapkan seringkali di luar kenyataan. Kita berharap kepada Tuhan supaya mujizat terjadi dalam hidup kita, sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Tapi seringkali kita merasa kok tidak ada mujizat yang terjadi dalam hidup saya. Kalau kita membaca kisah tentang Bartimeus, Bartimeus adalah seorang yang buta. Dia menginginkan kesembuhan, dan ketika dia mendengar Yesus lewat, dia mulai berseru. Ada sebuah keinginan untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan mujizat. Dikatakan saat
dia mendengar Yesus lewat, dia tidak hanya diam, tapi dia meminta belas kasih. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tidaklah mudah bagi orang buta untuk berteriak agar suaranya dapat didengar oleh orang banyak, apalagi dia di tengah-tengah orang yang banyak, di tengah-tengah hiruk pikuk. Jelas kelihatan bahwa Bartimeus ini sangat menginginkan untuk kesembuhannya, untuk memperoleh sesuatu dari Yesus, sehingga dia terus saja berteriak. Dan setiap kali orang menegur dia, dia semakin keras teriakannya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Walaupun ditegur oleh banyak orang, tapi dia terus berteriak, dan usahanya didengar oleh Tuhan. Dikatakan lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdiri, ia memanggil engkau. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kita melihat ada satu kepercayaan, ada iman ketika Bartimeus mendengar Yesus. Dia tahu bahwa Yesus adalah sumber mujizat. Dia tahu adalah Yesus sumber segala sesuatu yang sanggup menyelamatkan dia, yang sanggup menyembuhkan dia. Waktu dia mendengar Yesus ada di tengah-tengah orang banyak, dia berusaha. Ada sebuah pengharapan yang dilakukan oleh Bartimeus. Dan ketika dia ketemu dengan Tuhan, Tuhan tanya, apa yang harus aku perbuat untuk kamu? Rabuni atau guru, supaya aku dapat melihat. Dan Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus melakukan mujizat bagi Bartimeus karena Yesus tahu dia punya iman. Dia mau, punya kerinduan, punya kemauan untuk disembuhkan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Maukah kita sembuh dari setiap persoalan yang kita hadapi? Maukah kita sembuh dari sakit penyakit yang kita alami hari-hari ini? Mungkin di antara kita jemaat Tuhan, ada yang saat ini sedang sakit dan mendengarkan firman Tuhan ini. Percayalah dengan iman. Kalau Bartimeus berseru, dia berteriak di tengah kerumunan dan Tuhan mendengar suaranya. Percayalah saat engkau memanggil nama Yesus, engkau berseru kepada Tuhan sumber segala mujizat, percayalah, mujizat juga engkau akan alami. Sebab Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang sama yang disembah oleh Bartimeus. Mujizat yang dialami oleh Bartimeus itu bisa dialami oleh kita juga yang hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan sakit penyakit. Mungkin masalah keluarga yang tak kunjung selesai. Mungkin ada hutang piutang yang tidak bisa diselesaikan. Saat engkau percaya, saat engkau berdoa berseru dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Mungkin hari ini engkau seperti Bartimeus yang sudah berseru, sudah berdoa. Orang-orang di sekitarmu berkata, ngapain kamu berdoa? Ngapain kamu ikut Tuhan? Masalahmu aja tambah banyak. Ngapain kamu berseru kepada Tuhan? Wong kamu aja tidak menghadapi mujizat, tidak mengalami mujizat. Jangan berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Hadapi masalahmu, sebab ada kekuatan yang Tuhan berikan. Saat engkau ada di lembah kekelaman, saat engkau sakit, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Pergumulan apa yang tidak dapat engkau selesaikan, dapat diselesaikan oleh Tuhan. Kita sudah banyak kali melihat mujizat, banyak kali mendengar mujizat dialami oleh orang lain. Kalau Bartimeus ditolong oleh Tuhan, orang lain ditolong oleh Tuhan. Tuhan kita sama, Dia juga sanggup menolong hidupmu. Kisah Bartimeus sangat menarik. Dikatakan meskipun banyak orang mencoba untuk membungkam mulutnya, menyuruh dia diam,
Tapi Bartimeus tidak diam Bapak Ibu. Dia terus berusaha, dia tidak menyerah. Ini bicara tentang iman. Dia tahu tentang Yesus sang pembuat mujizat. Makanya dia berteriak dengan keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Iman tidak memaksakan supaya segala yang kita doakan terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, melainkan mempercayakan sepenuhnya apa yang Tuhan kehendaki perbuat untuk hidupmu. Iman adalah sebuah kepastian. Ketika engkau berdoa dan engkau mempercayakan sepenuhnya kepada Yesus masalah yang engkau hadapi hari ini, sakit penyakit yang sedang engkau alami hari ini, Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Iman akan memberimu kesaksian tentang hebatnya Tuhan kalau Tuhan bertindak, hebatnya Tuhan kalau memberi jalan keluar dalam hidup. Beriman adalah ekspresi dari kesaksian bahwa kita percaya kepada Tuhan sang pembuat mujizat. Berhenti merengek. Jadilah orang yang mau mencari Tuhan setiap waktu. Jangan hanya ketika kita butuh mujizat pertolongan Tuhan baru kita cari Tuhan, tapi dalam segala keadaan. Ketika engkau mencari Tuhan, engkau beriman, engkau terus mencari Tuhan, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Kisah Bartimeus menunjukkan bahwa dia mempercayakan sepenuhnya kerinduannya kepada Tuhan. Dikatakan Rabuni, guru, supaya aku dapat melihat. Itu imannya. Dia percaya Tuhan sanggup. Dan hari itu juga, detik itu juga, firman Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Masalah atau badai hidup harus dihadapi, bukan dihindari. Sebab bersama dengan Tuhan, masalah pasti selesai. Imani Bapak Ibu. Masalah masih ada, tapi imanmu harus lebih kuat dari persoalan yang kau hadapi. Penyerahanmu kepada Tuhan harus lebih kuat dari persoalan yang kau hadapi hari-hari ini. Kisah Daniel, ketika dia berdoa kepada Tuhan di dalam gua singa, Tuhan tidak mengeluarkan Daniel dari gua singa, tapi Tuhan menyelamatkan Daniel dari gua singa. Singa tidak bisa menerkam Daniel karena ada Tuhan di situ, karena ada kuasa Tuhan yang menyertai dia. Tuhan tidak mengeluarkan Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian yang menyala, tapi dia menyelamatkan mereka dari perapian itu. Buktinya apa? Mereka tidak terbakar dan sehelai rambut pun tidak ada yang hangus. Ini bukti bahwa Tuhan kita dahsyat. Dia sanggup. Peristiwa bangsa Israel, Tuhan tidak menarik bangsa Israel untuk keluar dari Laut Merah, tapi Tuhan membelah Laut Merah untuk menyelamatkan mereka. Ini bicara tentang penyertaan Tuhan. Ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Tuhan juga tidak menarik murid-muridnya dari tengah badai saat badai mengamuk, namun Tuhan menyelamatkan mereka di tengah badai itu. Tuhan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Saat itu semua jadi tenang. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, badai hidup, persoalan apapun, engkau ada di gua singa, engkau ada di perapian yang menyala, engkau ada di Laut Merah, kau ada di tengah-tengah badai. Asalkan engkau mau menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan, maka masalah itu pasti selesai. Amin Bapak Ibu. Jadi mengapa sepertinya Tuhan tidak menarik engkau keluar dari masalah yang sedang kau hadapi hari-hari ini? Karena Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Tuhan kita tuh sanggup menyelamatkan kita. Tuhan kita sanggup menolong kita. Dia sanggup memberikan jalan keluar terhadap masalahmu. Stop merengek. Jangan cengeng ketika ada masalah, karena Tuhanmu besar, lebih besar dari masalahmu. Tuhan mau supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Sekali lagi, sudah banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Hari ini bangkitkan kembali imanmu. Ketika engkau memulai sesuatu pekerjaanmu hari ini,
untuk doakan pekerjaanmu, untuk doakan anak-anakmu sekolah, untuk berdoa ketika engkau sakit. Ayo pagi hari ini ambil waktu dengan iman. Mujizat pasti engkau alami. Di dalam keterbatasan, di dalam ketidakmampuan, ketika kita berdoa, ketika air mata kita tercurah, maka Tuhan melihat semuanya. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita, amin. Sebab itu, jika kita ada di titik terendah, jika kita ada di batas kemampuan kita, jangan bergantung kepada siapapun. Jangan bergantung kepada keluargamu. Karena kadang Tuhan membawa kita seorang diri untuk melewati badai itu. Tuhan mau lihat kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan atau menyerah kalah. Sebab itu pagi hari ini, ketika kita ada di titik terendah, itu menjadi awal di mana kita menaruh harapan kita, membangkitkan iman kita untuk percaya bahwa di dalam kelemahanku kuasa Tuhan bekerja. Kelemahan itu menjadi sebuah kesempatan supaya kita melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Semua orang, siapapun kita, sedang berjuang melewati badai kita masing-masing. Seberat apapun badai kita, jangan pernah berpikir untuk berhenti di tengah proses. Jalani proses itu. Percaya saja Tuhan telah sediakan hal yang baik, hal yang indah di ujung pertempuranmu. Engkau sanggup melewati setiap badai yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Efesus 3:20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan sanggup melipat gandakan berkat dalam hidupmu. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Engkau hari-hari mungkin sedang kecewa dengan keadaan, kecewa dengan keluarga, kecewa dengan orang yang kau kasih, kecewa dengan pemimpinmu. Jangan salahkan mereka. Ayo koreksi dirimu. Minta ampun sama Tuhan. Terus berjuang melewati badai hidupmu. Dan percayalah, Tuhan pasti bertindak. Kau diberikan kekuatan, kau diberikan kesanggupan untuk mampu melewati setiap persoalan hidup. Jika kita merasa doa kita hari-hari ini belum dijawab oleh Tuhan, bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi Tuhan mau supaya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada sesuatu yang kita ubah dalam hidup kita supaya kita melihat mujizat. Ayo periksa hati kita, jangan menyerah. Bertobat kalau ada sesuatu yang salah yang kita lakukan. Bangun kembali kehidupan doa-doamu dengan Tuhan. Yang dulunya kita setia, yang dulunya kita ketika ada masalah kita doa sama Tuhan, yang dulunya kita dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini ketika hidup kita diberkati oleh Tuhan, hidup kita berkelimpahan, kita lupa kepada siapa sumber berkat. Ketika badai datang lagi, kita menyalahkan diri sendiri, kita menyalahkan keadaan. Ayo, kalau Tuhan sudah menolong engkau di waktu-waktu yang lalu, percayalah hari ini juga pertolongan Tuhan yang sama Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu. Bukankah Tuhan kita itu luar biasa? Tuhan sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kita doakan dan pikirkan. Dan kabar baiknya, Tuhan menolong kita dengan senang hati, Bapak Ibu. Seperti seorang bapak ketika melihat anaknya bertumbuh menjadi dewasa, penurut, ikut pelayanan, anak yang baik, anak yang manis. Wah, ini anak saya. Demikian juga Bapa di sorga, ketika melihat anaknya yang takut akan Tuhan, anaknya itu suka beribadah, bertahan dalam persoalan, suka merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak tega melihat kita hidup dalam penderitaan, tapi dengan senang hati Dia mau menolong kita. Saat ada dalam lembah kelam, ayo
berdoa. Doa itu bukanlah sebuah kesempatan bagi kita untuk memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita, tapi doa adalah menyelaraskan hati kita dengan kehendaknya. Kalau motivasi kita benar, Tuhan sanggup menjawab lebih besar, lebih dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Dikatakan Matius 7 ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di dunia saja mau memberi yang terbaik untuk anak-anaknya, apalagi Bapa yang di sorga. Dia yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Dia merancangkan masa depan yang indah dalam hidup kita. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan kita ada di tengah badai, tapi Tuhan menyayangi kita. Dia Tuhan yang tidak mau membiarkan kita jatuh tergeletak, tapi tangan yang menopang hidup kita, mengangkat kita dan memberikan kemenangan. Tuhan mau rindu, Tuhan sangat rindu melihat anak-anaknya hari-hari ini ketika ada dalam tekanan, ketika ada dalam persoalan, tidak mudah menyerah, tapi menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat, engkau akan mengalami mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Ketika kita berdoa dan kita berharap, 1 menit kemudian Tuhan menjawab doa kita. Jangan berharap seperti itu Bapak Ibu. Kita berdoa 1 jam, kemudian kita berharap keadaan bisa berubah. Kita mungkin berdoa selama seminggu untuk pergumulan yang sedang kita alami hari-hari ini, tapi Tuhan kok belum jawab. Ayo, percayalah. Jangan berhenti berdoa ketika doamu belum dijawab. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar doamu. Mungkin motivasi kita salah ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa supaya lawan kita, orang yang menyakiti kita, sakit, kena kutuk. Tidak Bapak Ibu, ampunilah orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Memang berat Bapak Ibu, tapi belajarlah kita melakukan seperti Bapa sudah mengampuni kita. Demikian juga seharusnya kita anak-anaknya meneladani Bapa yang Maha Pengampun. Ampunilah orang yang bersalah, dan engkau akan menikmati damai sejahtera dan sukacita dari sorga. Ketika Tuhan menunda sesuatu dalam hidupmu, ingatlah bahwa itu bukanlah sebuah penolakan, tetapi sebuah persiapan. Kenapa? Karena Dia tahu kita belum siap untuk menerima berkat yang Dia siapkan untuk kita. Percayalah bahwa masa penundaan adalah bagian dari rencananya yang indah untukmu. Engkau yang mungkin hari-hari ini pengen supaya cepat punya momongan, punya anak. Kalau mungkin engkau sudah bergumul bertahun-tahun dan Tuhan belum memberikan, jangan mudah menyerah. Bereskan hatimu. Mungkin Tuhan melihat engkau sibuk dengan pekerjaanmu, keluar kota. Setiap minggu ada waktu untuk keluar kota, lembur. Bagaimana ketika Tuhan memberikan anak itu kepada kita? Kita sanggup mengurusnya enggak? Kita sanggup membagi waktu enggak? Semua rancangan Tuhan itu adalah tepat pada waktunya. Saat badai menerpa hidupmu, kuatkan hatimu. Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tetap kuat, tetap teguh saat dalam menanti mujizat Tuhan, sebab Dia menyertai dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Penyertaan Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Apa yang hari-hari ini sedang mati di dalam hidupmu sehingga engkau tidak mengalami mujizat? Apa yang menghambat sehingga mujizat Tuhan tidak terjadi dalam hidupmu? Mungkin mulai berkurang cinta kita akan Tuhan. Mulai ada rasa ragu tentang kuasa Tuhan, karena kita sudah diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, tapi nggak kunjung selesai. Kita sudah berdoa berpuasa, tapi kok masalah tambah banyak. Mungkin hari-hari ini kita mau meninggalkan Tuhan karena persoalan tidak kunjung selesai. Ingat,
Tuhanmu hidup, Tuhanmu sudah bangkit di hari ketiga. Hidupmu juga pasti akan dibangkitkan. Masalahmu pasti akan selesai. Caranya bagaimana? Asalkan engkau mau percaya, mujizat masih ada. Sampai sekarang ini pasti engkau alami. Dia Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita, dan tidak ada rencananya yang gagal. Amin. Mungkin kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, berat sekali masalahku Tuhan. Rasanya aku sudah capek, rasanya aku tidak kuat lagi memikul beban ini. Tanggalkan bebanmu. Duduk di kaki Tuhan, berlutut kepada Tuhan, minta kekuatan. Percayalah, saat engkau melakukan itu, bebanmu hilang, masalahmu masih ada, tapi Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan jalan keluar untuk persoalan engkau hadapi. Sehingga engkau mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Tuhan melihat hari ini engkau bangkit, engkau bertobat, engkau hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan terus memerdekakan hidupmu. Ketika menghadapi persoalan atau kegagalan, banyak orang cenderung bersungut-sungut, menyerah dalam keadaan. Mereka berpikir bahwa masalah itu sudah menggerogoti hidupku, aku gagal. Tapi di dalam Tuhan, kegagalan Tuhan bisa ubah menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk menikmati janji Tuhan. Perjalanan hidup kita memang tidak pernah luput dari masalah, tapi Tuhanmu sanggup. Entah masalah itu sakit penyakit, masalah persoalan hidup, krisis keuangan, musibah, ataupun musuh yang sewaktu-waktu bisa menerkam hidupmu, bisa menjatuhkan engkau. Engkau masih punya Tuhan yang sanggup menolongmu, yang masih sanggup memberikan jalan keluar, yang masih sanggup mengangkat engkau dan memberikan kemenangan. Sehingga satu saat nanti ketika engkau keluar dari setiap persoalan yang engkau hadapi, engkau berkata, penolongku, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Bahkan sampai detik ini aku diberikan kekuatan dan aku berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Bapak Ibu, mari datang kepada Tuhan pagi hari ini, bersyukur untuk setiap anugerah kebaikan. Meskipun engkau ada di tengah kesulitan, engkau ada di tengah badai, engkau hari ini mungkin sedang sakit, sedang kesakitan, mungkin hari-hari ini engkau mengalami hal yang buruk dalam hidupmu. Kau hari-hari ini mungkin sedang mengalami krisis keuangan, sakit penyakit. Percaya Tuhanmu sanggup mengerjakan jauh melebihi apa yang kau harapkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Kalau kami boleh memasuki hari yang baru, minggu yang baru, semua anugerah Tuhan. Kami percaya minggu ini minggu yang indah, karena ada kuasa Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Mujizat-Mu pasti menyertai kami. Kami menyerahkan buat semua yang sedang melayani hari ini. Tuhan perhitungkan dan berkati semua. Khususnya hamba-Mu Ibu Mary, Tuhan pakai makin dahsyat dan makin berkenan. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam masalah pasti bisa mengatasinya, makin sehat, makin kuat dalam Tuhan. Saudaraku, masuki hari dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.